Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar Ustaz? Alhamdulillah. Amin. Apa kabar semuanya, Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini? Alhamdulillah Kita sehat-sehat Ustaz. sehat, Alhamdulillah. Ya, dapat Bu Yeti, Pak Muhsin, Bu Yeti, Bu Amanda, Bu Diti, bersama kami dalam kajian rutin kita. Apa namanya, kajian biryani ya? Kalau tahun lalu ada namanya kebuli. Kebuli itu kayak mungkin kita ingat kalau mungkin ada nasi Arab namanya kebuli. Ada nasi itu kalau ini spesifik. Yang itu apa, nasi yang warna kuning panjang-panjang. Ada yang bilang berasnya beras Thailand. Ada yang bilang berasnya beras Arab karena panjang-panjang. Ada yang bilang berasnya beras murah karena berasnya nggak bisa nempel gitu ya. Kalau kulihat namanya biryani singkatan dari bincang ramai santu atau di bulan Ramadan ini bisa nyaman gitu, kajian tidak terlalu berat karena kajian kita ringan, nanti ada sesi tanya jawab dan berbagai pertanyaan dan juga dari beberapa ustadz bakata yang ikut memeriahkan dalam kultum kajian sore ini. Kalau kultum kan 7 menit, ini kajian sore ini silakan mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah ada kegiatan untuk memasak cucunya, anaknya, kita disambi didengarkan saja sambil melihat di TV atau di HP-nya boleh. Mungkin nanti ada yang rekamannya di YouTube sudah saya upload ya. Mungkin kemarin ada Ustadz Edi Chandra juga sudah dari upload. Mungkin pertama dari kemarin sampai hari ini semuanya sudah di-upload, bahkan untuk YouTube ya, di YouTube. Biasanya kalau tahun lalu kita upload berbarengan sudah tersedia ya, tersedia di YouTube. Tapi untuk saat ini karena belum bisa mengkoordinir ya bagaimana cara seperti tahun lalu, tapi kita tidak bisa seperti tahun lalu. Sudah saya catatkan di situ ya untuk link kajian kita, ya, link kajian yang sudah kita rekam dari hari-hari kemarin. Ya, untuk hari ini sambil menunggu Ustadz Al-Ghazali dari Ciomas Telaga Kahuripan ya, ada Ibu Jengkung yang mau bilang tuh ya, dari ujung-ujung kan Ciomas ada di drama ya, gitu, dekat lah. Ada kajian kajian taraweh apa itu, tausiah tarawih ya, bisa tarawih di Telaga Kahuripan ya, Masya Allah saat ini masih bisa menyempatkan untuk bisa hadir bersama kita. Sembari menunggu Ustadz Al-Ghazali, kita akan membahas sedikit mengenai materi yang paling penting ya, karena materi Ustadz Ghazali adalah keutamaan berbagi dalam Islam. Sedangkan materi yang saat ini akan kita bahas adalah ya, keutamaan sholat berjamaah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau berjamaah itu mengingat kita ya, yang pertama saat Nabi Muhammad SAW masih ada dengan beberapa sahabat, itu sangat penuh sekali masjid untuk bersama Nabi Muhammad ya. Tidak hanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga cinta agamanya ya. Jadi kita umat Islam itu tidak hanya di KTP saja, tidak ketika kita lahir, sejak lahir kita Islam, tapi kita juga Islam itu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah atau Tuhan, juga iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir ya. Dan juga semua iman yang ada di rukun iman itu wajib kita imani. Maka teman umat muslim dan muslimat memiliki diberikan anugerah akal dan pikiran yang membawa kekepoan ya. Kekepoan seperti apa? Kekepoan untuk mengetahui macam-macam. Kalau zaman sekarang ada media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp ya. Zaman dahulu tidak ada seperti itu. Masalahnya smartphone yang kita gunakan, HP atau gawai pintar yang kita gunakan, apakah membuat kita lebih pintar atau membuat kita lalai?
politikan, tentang kepo tentang berita-berita yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahui, kita ambil, ya, yang kita ambil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala alladziina la ya'lamuna wa la yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mitsla qaulihim. Ya, orang-orang dulu, ya, sebelum datangnya Islam, ya, bahkan ketika datangnya Islam ada orang-orang terutama dari ahlul kitab, ya, juga ada beberapa orang-orang musyrik. Ya, musyrik itu menyembah berhala. Ya, jadi singkat cerita, ya, singkat kisah, ya, kalau ceritakan mungkin ada fiksi. Singkat kisah, dahulu sebelum datang Islam, orang-orang yang tinggal di Madinah dan di Mekah, Madinah dan di Mekah, ya, sebagian besarnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, al-wathniyah, al-wathaniyah, ya, menyembah berhala, terutama orang-orang Madinah yang ketika datang untuk melaksanakan haji, ketika berangkat dari Madinah atau dari Yathrib ke Makkah, tidak mencari Ka'bah sebagai tawaf kudum, sebagian bagian dari manasik, ya, tapi mereka datang ke Safa dan Marwah untuk melaksanakan penyembahan terhadap berhala mereka karena berhala mereka ada di Safa dan Marwah, ya. Maka orang-orang terdahulu itu ketika dia datangkan ayat kepada mereka, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga mukjizat dari para nabi-nabi mereka, mereka tidak mengimaninya, ya. Seperti itulah hati mereka, yang mana hati mereka ada keraguan, ya. Qad bayanal ayatil qaumi yuqinun, maka orang-orang yang takwa, orang-orang yakin adalah orang-orang yang mengerti tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, mengerti mengenai apa? Mengenai suatu hal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Maka jika dia dengan akal dan pikirannya itu benar-benar kepo dengan barengi dengan hati yang ikhlas, hati yang tulis, hati yang bersih, maka menerima Islam itu lebih mudah. Ya, lanjutkan. Ada apa di situ? Ada beberapa dalil, ya, bahwasanya manusia tinggal di dunia itu hanya sementara. Yang di atas adalah wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan manusia tidak pernah sekali-kali tinggal di dunia ini ada kehidupan kecuali untuk permainan dan untuk berleha-leha. Cek, ya, saya usia 30 tahun lebih, bapak dan ibu sudah 70 tahun, ada yang 60 tahun, ya. Ada yang mungkin saat ini masih sehat walafiat, alhamdulillah. Ada yang saat ini sedang struggle, sedang untuk berusaha sehat, ya, sedang berusaha sehat. Maka apakah di usia yang telah kita lalui, di usia yang telah kita lewati, apakah kita melewatinya dengan iman kita kepada Allah, dengan pekerjaan sehari-hari minimal niatkan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Ya, jika iya kita bersyukur, jika tidak atau belum maka kita introspeksi diri atau muhasabah diri. Waladalul akhir khairul lilladzina yattaqun, dan sesungguhnya setelah kita meninggal ada tempat yang terbaik bagi orang-orang bertakwa. Apa tempat di akhirat? Orang bertakwa pasti di akhirat masuk surga. Sebelum masuk surga atau neraka, ya, nauzubillah ke neraka, semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya atau mendapat ampunan dari Allah, ya. Orang-orang yang sebelum tinggal ke akhirat akan mengalami yang hisab, dan sebelumnya itu akan mengalami yang namanya hari yang sangat panjang, hari yang sangat melelahkan di alam kubur, ya, panjang dan melelahkan di alam kubur. Kalau kita masih di alam rohim, kita masih belum ngerti apa-apa, belum ada kesadaran secara emosional, secara hawa nafsu, secara amarah manusia, ya. Tapi kalau sudah di alam kubur itu adalah tempat yang mana setelah kita meninggal, tempat di situ pula adalah adanya amal soleh dan amal salah kita. Ngapain kita di alam kubur? Ya, di alam kubur kita diam aja 2 kali 1. Ya, badan kita diam saja, lama-lama dimakan oleh ulat, lama-lama dimakan oleh belatung, habis tinggal tengkorak. Ya, sedangkan orang-orang hafizul Quran menjaga hafalan Qurannya dan dijaga tubuhnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ruhnya mengalami ujian yang sangat berat di alam kubur. Kita nggak tahu dari sejak kita meninggal nanti di alam kubur sampai nunggu hari kiamat itu lamanya berapa tahun? 100 tahun kah? 50 tahun kah? 1000 tahun kah? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Usia kita cuma 70 tahun, 100 tahun, paling mentok 100 tahun lebih. Di alam kubur kita mengalami fase yang mana di situ adanya hanya kegelapan.
Ya, kegelapan 2 kali 1 tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Jika pun dikasih cahaya, dikasih lampu, dikasih peti maya, tidak ada apa-apa lagi, nonsens, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya karena kita tidak memiliki badan, tidak memiliki tulang, hanya sisa ruh saja yang menunggu hari kiamat dan hari pembahasan tiba. Maka pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menghadapi alam kubur, atau kita terbaik-baik di dunia ini? Ya, Masya Allah, sudah bersama kita Ustaz Al-Ghazali. Kita mengkoneksikan videonya saja. Ya, Ustadz Al Ghazali atau Ustadz Al, ya mungkin ada pernah dengar namanya, anaknya vokalis band ya. Al Eldol ini namanya Al di sini ya, Ustadz Al ya. Kan Ustadz Al, suaranya sudah ada ya, terdengar Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Al ini ya munawar, munawar. Jazakumullah Sazna. Ya, nggak apa-apa lanjut, Tet. Nggak apa-apa lanjut. Ya kalau dilantar nggak bisa mendengarkan wejangan dan tausiah dari antum ini. Padahal kita pengen dan kangen tausiah dari antum ya. Setahun sekali bisa Masya Allah. meeting, sangat luar biasa, sangat padat sekali jadwalnya ya. Masya Allah, antum ini ya. Ya, Siap, siap, siap. seperti untuk mempersingkat waktu, karena antum juga sudah ada di jalan dan di mobil dan berhenti posisinya, Masya Allah ya. Kita berikan waktu dan Mm-mm. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puja, puji, syukur, utuh milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di hari ke-7 Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa ini, insya Allah dengan penuh keimanan dan juga penuh ihtisaban. Insya Allah, bismillah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian puasanya dibarengi dengan penuh iman dan ihtisab, penuh dengan muhasabah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan tersebut. Kenapa? Karena Masya Allah, Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan rugi wa'an. Celaka banget orang yang ketemu Ramadan. Nabi itu jarang banget bilang celaka ya. Apapun kejadiannya, apapun maksiatnya, jenis maksiatnya Nabi Muhammad tidak mengatakan celaka. Tapi ternyata khusus di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sampai mengatakan celaka. Bagi siapa? Bagi orang yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah lulus dari Ramadannya. Oleh karenanya, kita yang hari ini masih diberikan kesempatan yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah Ramadan di tahun ini. Yuk, mari kita optimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, dengan sebaik-baiknya perbuatan, apapun jenis amal solehnya kita kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun tidak lupa kita tentu bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilahiyah, dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga sekarang zaman yang penuh terang benderang ini. Hari ini saya dapat amanah ya dari eh, Yayasan Bakata untuk mengisi kajian tentang apa ini temanya, keutamaan berbagi di dalam Islam. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz kita Ustadz Supriyo yang terus istiqomah tentunya menemani kita di sore sampai nanti. Sampai akhir Ramadan tidak ini kajian Ustadz? Sampai tanggal berapa ya? Anda lupa ya? tanggal 15 April, Insya Allah 7 hari sebelum Lebaran. Oh.
Iya, Masya Allah ya, ini beliau ini istiqomah sekali ya. Semoga Allah selalu mengaruniakan keistiqomahan kepada beliau, pahala yang berlimpah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Ustazna, jazakumullah, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang tema berbagi ya. Berbagi sebagaimana kita ketahui adalah sedekah ya. Dalam Islam ini ada yang disebut dengan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhi'u liman yasha." Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Perumpamaan orang yang bersedekah ya. Perumpamaan orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini atau bukan di bulan Ramadan ya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti orang yang apa? Orang yang mana menanam sebuah butir, kemudian tumbuhlah dari butir tersebut atau benih tersebut 7 bulir, dan pada setiap bulirnya akan tumbuh 100 biji. Allah Subhanahu wa taala Maha melipat gandakan ganjaran baginya atau bagi siapapun yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat ke-261. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak betul kepada kita, ya benar-benar ngajak kepada kita umat Islam ini untuk semangat bersedekah. Sampai-sampai Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Orang yang berbuat hasanah, satu kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Masya Allah. Ya. Dan satu keduanya ini, jarak pahala dari satu keduanya ini, saking besar dan luasnya itu sampai 5.000 tahun perjalanan. Apa tidak besar itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dikali 700 tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26 itu kan Allah sampaikan apa tadi? Bahwasanya satu kali infak maka akan bernilai 700 kebaikan, 700 pahala begitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun sedekah Nabi Muhammad SAW menyampaikan banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bersedekah. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tidak hanya di apa namanya di dalam hadis, ya banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam bersedekah ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Keutamaan sedekah yang pertama, Bapak Ibu, atau yang kedua lah ya. Tadi kan yang pertama Allah akan lipat pahalanya. Itu keutamaan sedekah dalam Islam. Dan semangat bersedekah ini harus kita tanamkan, ya harus kita tanamkan pada setiap individu Muslim. Apa? Karena antara jiwa non Muslim dengan orang Muslim itu semangatnya harus berbeda. Kalau kalau non Muslim mengatakan ya itu menabung pangkal kaya. Nah, dalam Islam tidak ada menabung pangkal kaya, yang ada adalah sedekah ya, sedekah pangkal kaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang bersedekah. Tapi mohon maaf, ketika bersedekah cita rasanya harus dirubah. Jangan cita rasa dunia terus. Kalau saya sedekah 1.000 nanti kali 10 berarti nanti saya dapat 10.000. Tidak seperti itu ya. Kalau saya sedekah 1.000 hari ini, nanti Allah kali 7, tidak semangatnya. Yang semangatnya adalah harus cita rasanya cita rasa akhirat begitu. Ibu bapak yang Allah muliakan, ya itu keutamaan yang pertama. Lalu keutamaan yang kedua dari sedekah sendiri adalah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Itu sanggup mencegah datangnya bala. Sedekah itu sanggup mencegah datangnya musibah, ya. Orang-orang yang tidak mau bersedekah, maka dirinya selalu ditimpa musibah dari Allah. Dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita ingin kali ya dijauhkan dari musibah. Kita ingin kali dijauhkan dari tanya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah sedekah. Semangat kita adalah semangat untuk bersedekah.
sama kita untuk bersedekah, maka bersedekahlah gitu. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban. Ya, Sya'ban ini terkenal sekali kalau sholatnya ini berada di apa namanya ujung masjid, kanan kiri masjid. Tapi sopnya sop pertama, barisannya barisan pertama. Nah, suatu hari Sya'ban ini tidak terlihat ketika akan melaksanakan sholat berjamaah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian menanyakan kepada para sahabat, Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Kok Sya'ban tidak ada? Kemudian para sahabat pun mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah, ya, kami tidak tahu keadaan Sya'ban. Ya sudah, kalau begitu kita sholat berjamaah dulu ya. Setelah sholat baru kita nanti cari Sya'ban. Dilakukanlah berjamaah, kemudian selesai sholat berjamaah, Nabi bertanya kembali, ada yang tahu tidak rumah Sya'ban di mana? Kemudian ada ternyata salah satu apa namanya salah satu sahabat yang mengetahui rumah Sya'ban, ya. Saya tahu ya Rasulullah, ayo kita bareng-bareng ke sana ke rumahnya Sya'ban. Kemudian jalanlah Rasulullah dengan beberapa sahabat ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, ternyata jarak yang harus ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk sampai dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban itu sekali perjalanan memakan waktu 2 jam. Masya Allah. 2 jam perjalanan. Berarti pulang pergi kan dia menghabiskan waktu 4 jam Sya'ban. Makanya salah satu alasan Sya'ban kenapa selalu berada di pinggiran masjid atau di pojokan masjid kalau lagi sholat, dia tuh pengen senderan karena untuk menghilangkan letihnya, capeknya perjalanan 2 jam yang dia lalui untuk melaksanakan sholat berjamaah saja. Kebayang ya Bapak dan Ibu ya, gimana rasanya jalan kaki 2 jam hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang rumah kita dekat, bahkan Allah saking sayangnya di fasilitas, ada motor, ada mobil, ada sepeda. Untuk apa kendaraan itu Allah kasih kepada kita? Agar memudahkan kita datang ke tempat ibadah, datang ke tempat sholat. Jadi bukan cuma untuk gaya-gayaan doang, atau untuk berangkat ke pasar, buat acara ini itu, buat undangan, tidak. Terkadang Allah memberikan kita kendaraan karena ngerti. Kalau tidak dikasih kendaraan, nih orang malas ke masjid nih. Kalau tidak dikasih kendaraan, Allah ngerti ini orang pasti kesulitan untuk datang ke masjid. Mungkin karena kakinya capek, mungkin karena juga jarak, atau cuaca juga. Akhirnya Allah kasih mobil, Allah kasih motor begitu. Nah, Syaban dulu kan belum ada kendaraan kecuali kendaraan seperti kuda dan unta. Syaban tidak punya itu. Ya, Syaban hidupnya orangnya sederhana. Ya, orang yang tidak begitu. Kemudian banget musim begitu. Akhirnya Muhammad sampailah Nabi Muhammad ke rumah Syaban dan ternyata yang ada di rumah tersebut hanyalah istrinya. Begitu. Istri atas atau dengan mati suaminya tersebut. Oh, Syaban ini sebelumnya lebih itu. Yang kambing semuanya. Yang ketiga, hati suami sebelum mengatakan 3 perkara tersebut, kata Aisyah Sya'ban. Rasulullah SAW menjawab, kalimat yang pertama keluar dari lisan suamimu, dia merasakan capeknya karena kepanasan, ataupun basahnya karena kehujanan, ataupun kedinginannya karena musim dingin, begitu ya.
Akhirnya apa? Akhirnya apa? Sahabat mengandai-andai, andai lebih jauh, ya Allah pasti aku akan datangi. Kita pun sama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada tempat pengajian, ada majelis ilmu yang mengajak kita pada kebaikan untuk hadir di majelis ilmu, datanglah kalau kita ada kesempatan, kalau ada kemampuan, kalau ada kesehatan, datang saja. Tidak apa-apa. Misalnya ada acaranya di Masjid Raya Bogor, misalnya ada di Masjid Agung ya, itu belum seberapanya Sya'ban, belum seberapanya orang-orang soleh ketika mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau acara kajiannya di masjid, apalagi di rumah tetangga kita. Hadirlah, hadirlah ya. Niatnya apa? Niatnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridhomu ya Allah dan juga surgamu. Begitu ya. Itu yang pertama ya. Kenapa Syaban mengatakan Anda lebih jauh? Ya saking besar pahala berangkatnya dia, jalannya dia dari rumah ke masjid. Begitu. Lalu yang kedua, andai semuanya. Kenapa Syaban mengatakan andai semuanya? Pada suatu hari, Syaban ini punya satu roti. Ketika ingin berangkat ke masjid, Syaban lapar di tengah jalan. Pada saat Syaban ingin memakannya, tiba-tiba ada pengemis yang minta. Pengemis yang minta untuk apa? Untuk eh, minta makanan roti tersebut, begitu. Ya, akhirnya karena kelaparan, dua-duanya kelaparan. Akhirnya Syaban pun membagi dua rotinya. Setengah untuk si fakir miskin ini, setengah lagi untuk dirinya. Akan tetapi ternyata, ya, ketika Sya'ban melihat pahala dari apa yang dia bagi, dari roti yang dia bagi, Sya'ban pun menyesal, ya Allah, andai pada saat itu aku memberikan semua rotiku pada si miskin ini, pasti pahalanya akan jauh lebih besar daripada apa aku lihat hari ini. Begitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, salah satu ciri-ciri orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu biasanya jidatnya ini akan basah ya oleh keringat, ya bagian sini itu akan basah oleh keringat. Ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Kenapa? Kenapa dia berkeringat, semakin dilap semakin banyak keringatnya? Ulama mengatakan, kenapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu akan berkeringat jidatnya? Karena saking malunya menerima balasan pahala dari amal soleh yang dia kerjakan di dunia, ngerasa tidak pantas mendapatkan pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal yang dia lakukan itu kecil. Kecil di mata dirinya, kecil bagi dirinya, tapi ternyata di sisi Allah justru bernilai besar. Apalagi amal itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan, tanpa ada ria, tanpa ada ingin dipuji manusia, tanpa ada nilai atau perasaan sombong. Begitu. Kemudian, ya, yang ketiga, andai yang baru. Kenapa Syaban mengatakan andai yang baru? Ternyata pada saat Syaban akan berangkat ke masjid di musim dingin, Syaban menggunakan dua jaket. Jaket yang baru di dalamnya, jaket yang lama di luarannya, begitu. Dia dipakainya. Di tengah-tengah jalan, Syaban melihat ada gelandangan yang mana terlihat kedinginan. Akhirnya apa? Akhirnya Syaban pun berbagi jaketnya kepada si gelandangan tersebut. Tapi ternyata yang dikasih Syaban ini jaket yang lama, bukan jaket yang baru. Bagian luarnya yang dikasih kepada si gelandangan tersebut. Jaket yang baru tetap dipakai oleh Syaban. Jalanlah Syaban menuju ke masjidnya kembali. Ternyata melihat pahala yang begitu luar biasa dari pemberian jaketnya kepada si gelandangan tersebut, Syaban pun akhirnya berandai-andai lagi. Andai yang baru pada saat itu aku berikan kepada si fakir miskin tersebut, kepada gelandangan tersebut. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hari ini kita tidak bisa melihat balasan pahala amal soleh kita. Iya betul, tidak bisa. Tapi nanti
pada saat sakaratul maut, kita semua akan ditunjukkan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan-balasan amal soleh selama kita hidup di dunia. Oleh karenanya, dalam beramal jangan berpikir panjang. Kalau memang ada kesempatan untuk beramal, untuk berbagi, berbagilah ya. Apalagi keutamaan sodako itu banyak, banyak sekali. Jangan pun dilipat gandakan pahalanya sebagaimana kisah Sya'ban tadi ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tadi. Ternyata keutamaan yang kedua dari sedekah pun kan bisa apa? Bisa mencegah atau menolak bala. Begitu. Ya, jadi fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan wabil khusus, ya wabil khusus, yaitu di bulan Ramadan ini. Ramadan ini kan Allah sampai menyampaikan di hadis kutsinya as-saumuli wa ana ajzi bihi. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung ngurusin pahalanya orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi sampai hari ini tidak ada yang tahu nilai pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking besarnya pahala puasa yang ada di bulan Ramadan ini. Begitu ya. Apalagi kalau dibarengi dengan sedekah di bulan Ramadan. Duha di bulan Ramadan, membaca Quran di bulan Ramadan, amal soleh yang lain di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua, mencari ridhonya suami, berbakti ataupun sayang terhadap anak dan istri dan juga keluarga. Pahalanya akan jauh lebih banyak lagi. Begitu. Kemudian yang ketiga ya, betul yang ketiga ya. Sekarang keutamaan dari apa namanya? Keutamaan dari sedekah yang ketiga adalah bisa menyehatkan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Bisa menyembuhkan atau menyehatkan berbagai macam penyakit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh salah satu sahabat, yang mana sahabat tersebut sudah sakit menaun kakinya ini bernanah, kakinya ini pincang bernanah bertahun-tahun. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya, ya Rasulullah, aku ini sudah berobat ke sana sini ya Rasulullah, tapi kok enggak sembuh-sembuh juga penyakit aku ini. Akhirnya kata Rasulullah apa? Fatasaddaq, bersedekahlah engkau, ya. Sedekahnya apa? Ya terserah engkau mau sedekah apa saja, tapi sedekahlah yang terbaik begitu ya. Akhirnya dia bersedekah membangun atau membuat apa? Sumur untuk orang-orang yang kekeringan, membuatkan sumur untuk orang-orang yang kehausan, yang mana di kampung tersebut susah air ya. Akhirnya dia buatkan sumur, hanya hitungan beberapa hari saja langsung dengan izin Allah Subhanahu wa taala lutut yang bernanah itu langsung kering dan sembuh seperti orang yang tidak pernah sakit. Loh kenapa? Kok bisa? Karena setiap orang yang minum dari sedekahnya itu mendoakan kebaikan kepada Allah. Dan hati-hati doanya orang miskin itu cepat sekali ya tembusnya ke langit. Sanggup menggetarkan arsy-Nya Allah yang agung. Apalagi kalau doanya betul-betul mereka dalam kesulitan, lagi membutuhkan sesuatu, tiba-tiba kita datang memberi sedekah, berbagi kepada dirinya, maka ketika dia berdoa, buru-buru aminkan. Ya, tajam doa mereka itu tajam banget. Ya, ketika setiap minum orang-orang itu berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan ini melalui orang yang soleh ini ya Allah. Semoga rizkinya semakin lancar, berkah, berlimpah. Semoga disehatkan. Nah, ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah ya, pernah apa namanya bersedekah kepada orang miskin ataupun kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, duafa, anak yatim atau siapapun itu, kalau berdoa kan suka panjang tuh. Doanya suka baik sekali, bagus buat doa-doanya itu. Nah, buru-buru aminkan tuh Pak, Bu. Ya, aminkan doa-doanya. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan terijabah dan kapan waktu diijabahnya doa-doa kita. Apalagi sekarang kita punya momentum doa yang mustajab, yaitu ketika waktu sahur, kemudian ketika puasa, dan ketika menjelang berbuka. Seperti sekarang ini. Ini adalah waktu doa mustajab. Maka berbagilah, doa itu nggak mesti dari lisan kita. Bisa juga dari lisan orang lain, terutama lisan orang-orang yang saleh ya, ataupun orang-orang yang membutuhkan begitu. Ya maka kata Rasulullah, kalau di antara kalian ya, iza kalau di antara kalian ada yang sakit, fatasaddaqu, maka kalian bersedekahlah. Begitu. Jadi pada Bapak dan Ibu,
yang hari ini masih merasakan ada penyakit apa segala macam, maka segeralah bersedekah niatnya karena Allah. Insya Allah akan Allah segera sembuhkan. Bahkan ada juga orang yang tidak bisa punya anak bertahun-tahun gitu ya, tapi yakin ya, yang paling penting hakul yakin ya Bapak Ibu ya. Hakul yakin dengan apa yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan, yang Rasul contohkan, hakul yakin. Masalah dikasih atau tidak, pasti Allah kasih, Pak, Bu. Ya, kalau tidak di dunia, pasti akan Allah ganti di akhirat. Begitu. Itu keutamaan sedekah. Yang ketiga adalah apa? Yaitu sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Begitu. Kemudian, apa keutamaan sedekah selanjutnya? Yaitu akan menjadi naungan seseorang di hari kiamat. Akan menjadi naungan seseorang di hari kiamat. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu di padang mahsyar saat semua makhluk, semua manusia dibangkitkan, itu jarak matahari kan katanya hanya sejengkal, ya. Berarti kan panasnya begitu luar biasa. Nanti itu di padang mahsyar akan ada orang yang keringetan, saking kepanasannya keringetnya sampai terkumpul sampai selututnya, bahkan merendam kakinya sampai selututnya. Ada juga yang sampai merendam ya keringet itu saking banyaknya, akhirnya merendam dirinya sampai sepinggulnya. Ada juga yang sampai seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang rajin beramal ketika di dunianya, maka Allah akan lindungi terutama yang bersedekah. Ya, dengan apa? Dengan naungan yang sungguh sangat penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ternyata sodakoh, ya sodakoh pun sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau ada orang meninggal, ya maka akan terputus semua amalnya kecuali apa? Kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang saleh. Sedekah jariah, ya. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau ada pembangunan masjid, yuk kita semangat untuk bersedekah agar jadi bagian orang-orang atau hamba-hambanya Allah yang mendapatkan pahala amal jariah, ya. Misalnya masjid butuh tiang nih, ya kita sedekah tiang masjid. Butuh pelapon, kita yang sedekah untuk pelapon masjid. Butuh tempat wudhu, kita turun langsung untuk membantu masjid atau musola tersebut. Agar menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Begitu, ya. Kemudian, ya, itu akan menjadi amal jariah. Dan ternyata keutamaan sedekah selanjutnya adalah akan menyelamatkan orang yang sudah meninggal dunia. Tuh, ya. Bukan cuma orang yang hidup ternyata sedekah itu, tapi untuk menyelamatkan orang yang meninggal dunia. Kalaulah kata Rasulullah SAW, doa anak yang soleh akan sanggup sampai menyelamatkan orang tuanya sudah meninggal, ternyata sodakoh pun bisa. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang tuaku ini sudah meninggal dunia, maka bagaimana cara aku berbakti kepada orang tuaku sekarang? Ya, kemudian kata Rasulullah, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Tuh, ya, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Walaupun dengan sebiji kurma, sedekah itu sanggup menjauhkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala sejauh ribuan tahun. Masya Allah. Hanya sebiji kurma, apalagi kalau sedus kurma, kan ya? Apalagi kalau sekilo. Nah, kalau mau beli kurma silahkan ke Kang Dodi Lesmana itu ya. Di sini ada beliau tuh dengan nama Zoom-nya Lesmana itu. Bisa pesan ke beliau. Nanti hubungi Ustadz Suprio ya. Minta nomor kontaknya ya. Kalau hubungi nomor saya pun bisa. Ya, jadi saya di endorse ini ya. Masya Allah, jangan lupa nanti ya. Dua dusnya Ustadz sampai ke rumah itu. Ya. Jadi silahkan ya untuk bersedekah ya, sedekah atas nama orang tua. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang tuanya hari ini meninggal dunia, silahkan bersedekahlah atas nama orang tua. Kita sebagai anaknya akan dapat pahala, orang tua pun akan dijauhkan dari siksa kubur, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan sedekah yang kita lakukan untuk dirinya. Nah, sahabat tadi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW pun akhirnya membuat sumur di samping Masjid Nabawi ini.
membuat sumur di Masjid Nabawi untuk apa? Membantu orang-orang berwudu, ya, membantu orang-orang untuk minum, begitu. Dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana pahala yang sampai kepada si orang tua sahabat tadi, begitu, ya. Ya, sebenarnya masih banyak ya keutamaan-keutamaan sedekah, tapi dikarenakan waktu juga sudah menjelang mau berbuka dan juga di sini kita lihat ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya dijawab apa langsung ditutup saja, Ustadz Supriyo nih? Gimana nih Dijawab, skemanya? dijawab langsung biar leluasa menjawab. Oh iya, baik ya. Di sini ada bacakan gimana ya makna sedekah alaniyatun sirotun sarro dorro. Saya dapat kisah bahwa Ali bin Abi Thalib sedekah dengan empat ini. Jadi ada 1 dinar dan dibagi mengikuti dalil itu. Gimana ya saya bingung. Itu kan dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah sampaikan begitu ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika dia allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ciri-ciri orang bertakwa itu senang sama sedekah gitu loh. Baik dia dalam keadaan susah ataupun senang. Baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, semangat sedekahnya selalu muncul. Tidak pernah padam. Jangan sampai hanya gara-gara rizki kita berbeda hari ini dengan hari kemarin, semangat kita untuk bersedekah luntur. Tidak boleh, ya. Semangat sedekah itu harus terus tertanam pada diri kita. Alaniatan atau sirron, mau sembunyi-sembunyi ataupun mau terang-terangan, tetap berpahala. Selama apa? Selama niat sedekahnya itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Jadi lillahi ta'ala. Jangan sampai berbagi karena sebentar lagi saya mau jadi lurah nih. Harus getol nih berbaginya nih. Biar pencitraan kan begitu ya. Saya berbagi karena mau dilihat sama orang lain, sama tetangga supaya dapat nilai di mata manusia. Jangan ya. Jangan berharap pada manusia itu adalah sengaja sakit hati yang disengaja. Maka hanya karena Allah lah semua kita beramal terutama ketika kita berbagi. Sehingga kalau sudah berbagi kita tidak akan mudah untuk mengungkit-ungkit ya. Dulu kan saya pernah bantu kamu. Nah, penyakitnya tuh. Kalau bukan karena saya, dulu kamu mungkin tidak akan seperti ini. Saya ngasih nih, saya ngasih ke seseorang. Hari ini saya ngasih ke dia dengan harapan suatu hari nanti kalau saya membutuhkan saya pasti akan minta tolong sama dia dan dia pasti mau membantu saya. Nggak boleh begitu ya. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Kalau nanti kita punya masalah, Allah langsung yang akan membantu kita begitu. Apalagi bantuan manusia kan cuma seala kadarnya biasanya ya. Ya seala-alanya saja ya. Kalau ada itu pun kalau tidak bisa tidak bisa membantu begitu. Itu dia jawaban yang pertama. Yang kedua, apa ini? Izin bertanya Pak Ustaz, gimana ceritanya sahabat bisa tahu amalan diterima Allah padahal dia hanya manusia dan hanya Allah yang tahu kabar gaib. Saya juga dengar wali-wali Allah bisa tahu hal gaib bahkan hati manusia pun tahu. Bahkan apa nih? Menjeng meninggalnya pun tahu, tapi nggak boleh kasih tahu ke orang lain gitu ya Ustaz. Baik, Syaban itu tadi saya sampaikan Syaban itu tahu balasan-balasan amal solehnya saat sakaratul maut, saat akan meninggal dunia. Kita pun sama semua ketika akan meninggal dunia, Allah tuh tampakkan semua balasan-balasan amal dunia yang telah kita kerjakan. Bahkan orang yang akan meninggal dunia tuh tahu dia tuh akan ditempatkan di mana, neraka apa surga, dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Sampai-sampai keluar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dia tahu akan disiksa di alam kuburnya, pada saat keranda diangkat oleh manusia yang hidup, ruhnya itu sesungguhnya berteriak kata Rasulullah, lau sami'ahul insan la soiko. Seandainya manusia pada saat itu mendengar jeritan sirruh yang berteriak ketakutan itu, pasti semua orang yang ada sekelilingnya akan pingsan saking apa? Saking mengerikan teriakannya. Begitu. Jadi kabar gaib ini diketahui kapan? Ketika orang akan meninggal dunia masuk ke alam gaib. Begitu ya. Adapun wali-wali Allah itu diberikan kasyaf ya betul ya, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah berbagi itu hanya makna sedekah dan nafkah? Gimana kalau berbagi suami? Apakah itu Allah apa sih itu?
apakah dihitung Allah sedekah istri? Ya, itu amal yang lain, ya, amal yang lain. Jadi eh, intinya adalah kita bagaimana melakukan amal soleh itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengganti setiap eh, semua jerih payah kita di dunia. Rasa sedih, rasa sakit yang kita alami di dunia ini semuanya kalau kalau sudah karena Allah, Allah akan balas dengan kebahagiaan demi kebahagiaan nanti di akhirat begitu. Kalau sedekah alam kayak sesajen gimana? Ada wali songo bolehin seperti larung laut, tapi ada yang bilang musyrik di neraka. Tapi di Jawa Tengah maksud dilakukan sedekah larung laut. Ya, kalau memang niatnya sedekah untuk berbagi kepada makhluk Allah yang lain, itu diperbolehkan, silahkan ya, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya beda, untuk menjaga supaya penghuni laut tidak marah, ya, ataupun misalnya apa sih? Supaya tolak bala, tidak ini segala macam niatnya bukan karena Allah ataupun ada ritual-ritual yang menyimpang begitu, maka tidak diperkenankan begitu ya. Dan mayoritas yang dilakukan ini kebanyakan yang dilakukan ini justru malah jauh dari syariat Islam sehingga dilarang sehingga banyak nilai kemusyrikannya. Apalagi saat sesajen pun banyak yang mengumbar aurat, pakaiannya tidak menutup aurat begitu. Sehingga itu pasti dilarang dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu tidak Ustaz Supriyo atau kita akhiri bagaimana? Nah, satu lagi terakhir itu ya, Mas. Oh, Pertanyaannya, ada satu lagi. saya adalah sahabat, saya punya sahabat mungkin nih, kontraktor. Ya. Ketika mau dibikin jembatan di Sumatera, dia pasang 3 kepala kerbau dan ditanam di semen. Alasannya agar dijauhin sama dedemit. Pertanyaannya, gimana dalam pandangan Islam? Padahal kontraktor itu muslim taat, beberapa kali juga ngisi pengajian dan berbagi sedekah. Kalau taat tidak akan melakukan itu kan baru taat di mata manusia, ya. Taat itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Taat itu artinya takwa, ya, takwa kepada Allah. Maka orang yang beriman tidak akan melakukan itu. Ya, apalagi dia ininya untuk dedemit. Dedemit nggak butuh kepala, apalagi masih mentah, ya. Kasihlah rendang yang mateng, kasihan atuh ya, dedemit kasih yang mentah-mentah mulu. Ya, kasih kepala 3 apalagi dikubur pakai semen susah tuh makannya kan begitu ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah. Itu jelas-jelas kemusyrikan. Hati-hati ya, iman dan kesyirikan itu bedanya tipis sekali ya. Ya, kadang-kadang kita anggap biasa saja, tahu-taunya itu ternyata syirik. Syirik itu ada syirik jali, ada syirik khafi. Ya, syirik jali salah satunya seperti itu tadi, syirik yang besar. Syirik khafi yang kecil itu salah satunya kita menggantungkan kesembuhan kepada obat, misalnya, ataupun kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, itu namanya syirik khafi. Wallahu alam bisawab. Oke, ya, Alhamdulillah, di awal juga ada, tapi cuma mendoakan ya, mendoakan dari Butian. Ya. Mudah-mudahan tidak termasuk yang celaka. Ya, untuk orang-orang yang sakit dan tidak berpuasa, diberikan Iya. kesembuhan. Nah, Mm. pertanyaannya sudah habis sepertinya, dan juga ini di kolom komentar dan juga Bapak dan Ibu yang hadir. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan menutup ya untuk mempersiapkan diri untuk berbuka karena sekarang waktu buka maju sepertinya jam 6 lewat sedikit ya. Lebih ke jam 6 Ya. lewat 5 ya. Biasa jam 6 lewat 15, jam 6 lewat 20, sekarang jam 6 lewat 15. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ghazali, Masya Allah, menyempatkan diri ya. Jadi Comas ketelah kehuripan sekarang berada di mobil, meluangkan waktu untuk membersamai kami. Ya, jazakumullah khairan katsira. Wa iyyakum bisawab. Ya, juga kepada para jamaah online yang sudah hadir ya, udah Masya Allah 20-an yang hadir, ya 24 beserta pemateri dan saya juga. Ya, terima kasih kepada semuanya yang belum bisa saya sebutkan satu-satu, Bu Erni, Bu Andini, Bu Atia, Bu Dewi, Bu Devi Kanti, Bu Hesti, Bu Indri, Bu Jali, Pales, Mas Mana, ya. Pak Muhsin, Bu Nur Fitri, Pak Rahmat Syah, ini kelas saya, Masya Allah ya, hadir juga, Pak Rahmat Syah, alamat salam, ya. Ada Pak Suhaib ini, jamaahnya Ustadz Syahroni, usianya sudah sepuh, 73, 74 tahun. Ya, Bu Tian, Itu ada istri saya juga, Ustaz. Ada istri Masya saya Allah, tuh, Bu ya ada. Indri. Bu Indri ya, Masya Allah ya. Iya. Ada Alhamdulillah, Ustazah Nur Fitriah, ada Ustazah juga tuh di Ustazah dari Darussalam, Ustaz. Masya Allah. Ustazah Nur Fitriah Ar-Rasyidi itu, Masya Allah itu hadir. Hadir ya.
bawa bawa semua jemaahnya ya Wah, Ustaz ya. Ada Bu Tian, Bu Yeti, Bu Aman. luar biasa itu. Luar biasa semuanya. Terima kasih. Mm-mm. Kirim Oh ya Ustaz, apa telat karena bergabungnya. Tidak, tidak Ustazah. Masya Allah, jazakillah. Alhamdulillah dapat ilmunya tadi sedikit. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jazakillah Semoga Ustazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan puasanya, keberkahan dalam rezeki, keberkahan Amin. semua, Amin. dan Amin. dapat Amin. Amin. Allah ridhoi ya dari amalan dan terutama dalam kajian ini, dan semoga doa-doa kita Amin. diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabb. Amin. Terima kasih semuanya. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi. Terima kasih Terima kasih Ustaz semuanya. Ghazali, Sama-sama itu semua. Ustaz Supriyo. Salam Ustaz, terima kasih. Sama-sama semuanya. Amin, amin, Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.